أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Dalam salawat yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Humaidur Rahman, ada ucapan yang berbunyi, qad faza man takallama ma'ar rahman bil Quran, yang maknanya sudah selamat atau pasti selamat dan pasti jaya orang-orang yang berbicara kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Orang-orang yang berbicara kepada Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan Al-Quran. Artinya apa? Kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan Ar-Rahman di setiap saat kita mau. Itu dengan Al-Quranul Karim. Kita mendengar Allah berbicara kepada kita dan kita berinteraksi. Tidak ada kenikmatan yang melebihi itu. Tidak ada. Tidak ada kebesaran yang bisa menandinginya. Tidak ada kekuatan yang sepadan dengan itu. Kita berbicara kepada Ar-Rahman kapan saja kita mau. Kapan saja kita terpanggil untuk berbicara kepadanya. Sungguh luar biasa umat ini. Umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, dan kita tahu bahwa wahyu itu hanya diberikan kepada para nabi-nabi. Kita ini umatnya Ahmad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang segala sesuatu dikaitkan dengan beliau menjadi lebih terpuji. Itu makna Ahmad. Siapa-siapa yang berkaitan dengannya lebih terpuji. Kalau beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah makhluk yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membalasnya begitu. Allah membalasnya demikian. Apapun dan siapapun yang berkaitan denganmu akan mendapatkan tambahan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita Al-Qur'anul Karim. Kita bagikan nabi-nabi semuanya. Umat Nabi Muhammad yang beriman, umat Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Kalau sudah beriman itu pasti menerima Al-Quran. Tidak mungkin dia beriman tanpa dia beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan
kepadanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terus-menerus berkata seperti itu, menyampaikan seperti itu, karena itu amanah, itu kebesaran, agar supaya kita tidak pernah lupa. Kita akan membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim. Kita berupaya untuk memahaminya, mentadabburinya, sehingga Al-Quran itu berperan untuk mengatur pikiran kita, mengatur debaran jantung kita. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang akan kita simak adalah 2 ayat di surat At-Taubah, ayat 117 dan ayat 118. Kita tutup dengan ayat 119. 3 ayat saja. Allah berbicara kepada kita dan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang suci, di tempat yang ijabah, artinya pengabulan Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali, kerana kita tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk menghormati tamu, untuk bersifat dermawan kepada tamu. Dan kita alhamdulillah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah tidak memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang khusus, kerana Allah yang menyuruh kita bersikap begitu kepada tamu-tamu kita sejauh kemampuan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Dermawan. Ayat 117 berbunyi, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Yang maknanya, laqad, sungguh, benar-benar, pasti. Ini nuansa sumpah. Yang bersumpah itu Allah, kerana ini adalah firman Allah. Allah bersumpah, pasti, benar-benar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-muhajirin wal ansar. Ini terjemahan yang lugas, terjemahan yang biasa dan terkenal. Taba yatubu, menerima taubat atau memberi taubat. Allah memberi taubat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, yang sangat terpelihara, yang sangat terjaga. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau sangat
terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari noda, apalagi dosa. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menerima taubatnya. Supaya kita semua tahu, kata-kata taba yatubu maknanya apa? Mendekat. Dari segi bahasa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Taba yatubu artinya apa? Mendekat. Orang yang bertobat tidak akan bertobat kecuali dia mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membalas kita dengan balasan yang lebih berbobot. Itu Nabi kita demikian. Siapa-siapa yang berbuat baik kepada Nabi kita, pasti balasannya lebih besar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Di kata-kata taba yatubu, makna aslinya itu mendekat. Tetapi populernya apa? Bertobat atau menerima tobat. Saya tidak sempat tadi merujuk kepada terjemahan-terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Tidak sempat ya. Tapi silakan bapak-bapak lihat, boleh jadi maknanya memang menerima tobat di situ. Ya. Itu terjemahan yang familiar, yang populer. Ya. Nah, sebab ada orang yang mengatakan Rasulullah itu maksum. Dosa apa yang beliau buat? Wah, sahabat-sahabat besar Al-Muhajirin wal Ansar yang dikatakan di situ alladzina tabauhu fi sa'atil usra, orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi langkah demi langkah di saat yang sangat sulit. Ini suatu kebesaran, suatu kesucian yang diungkapkan oleh Allah, tetapi Allah kaitkan dengan taubat. Saya ingin memberi contoh yang gamblang dan jelas. Ketika ayah kita Adam alaihissalam dan bunda kita Siti Hawa berada di surga Adam alaihissalam, di saat menerima pelatihan-pelatihan dan bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada keduanya antara lain ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Ingat kan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Taqraba. Tetapi ketika keduanya tergelincir, tertipu oleh godaan dan rayuan iblis, akhirnya keduanya mendekat dan mencicipi buah itu kan. Ya, itu kita semua sudah pernah belajar, pernah membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya, alam anhakuma antilkuma syajarata. Ingat, bukankah aku sudah melarang kamu berdua untuk mendekati pohon itu? Padahal pertama kali Allah menyatakan apa? Jangan mendekati pohon ini. Kedua hambanya berada di tempat yang itu juga. Ketika dipesan dan ketika melanggar pesan Allah Subhanahu wa taala, keduanya masih berada di tempat yang sama. Masih di sisi pohon itu juga. Tapi kenapa ucapan Allah itu berbeda? Pertama, jangan kamu berdua mendekati pohon ini.
Kemudian, bukankah saya sudah melarang kalian berdua untuk tidak mendekati pohon itu? Kenapa berbeda? Tempatnya sama. Yang berbeda apa? Kedudukan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat. Tidak memerlukan tempat di langit atau di bumi, karena itu tidak mungkin jadi tempat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membawanya, langit dan bumi ini dalam genggaman Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah berbicara kepada keduanya, menunjukkan apa? Kalian berdua tergeser dari kedudukan yang kamu peroleh tadi sebelum melakukan kesalahan. Dua kata-kata ini sangat membantu kita untuk memahami kata-kata apa? Tobat. Orang yang berdosa kalau ingin kembali ke tempat semula perlu bertobat. Dengan bertobat dia kembali mendekat. Jelas? Kita berupaya untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman yang mudah, dengan mendatangkan ayat-ayat Al-Quran juga. Maka sebagian ulama menerjemahkan, terjemahan itu tidak biasa dibaca oleh orang umum. Tetapi para guru-guru seyogianya, dia mentadaburi Al-Quran, kemudian dia mengajak sama-sama umat untuk lebih menikmatinya, memahaminya. Maka ada yang menerjemahkan, pasti sungguh benar-benar Allah telah mendekatkan atau datang mendekati nabinya untuk menuangkan atas beliau rahmat yang tak terhingga, dan atas kaum muhajirin dan kaum ansar yang sudah mengikuti nabinya langkah demi langkah, nafas demi nafas di saat yang sangat-sangat sulit. Itu di perang Tabuk, perang yang sangat genting dan sangat gawat. Nabi kita terpaksa harus berhadapan dengan Imperium Romawi. Imperium Romawi yang pada saat itu, kalau kita analogikan dengan sejarah modern sekarang ini, itu Amerika Serikat. Negeri yang kaya raya, negeri yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bayangkan pada saat itu Nabi kita membangun sebuah komunitas masyarakat madani. Masyarakatnya kecil, negerinya kecil, kehidupan kaum muslimin sulit, dan pada saat itu cuacanya sangat panas. Musim panas yang luar biasa, musim panas di padang pasir, harus menempuh perjalanan yang panjang sekali, ratusan kilo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yakin ada ancaman musuh datang, beliau tidak pernah tunggu di rumah. Beliau parani musuhnya. Beliau ajak sahabat-sahabatnya dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Sekian sahabat tidak memiliki kendaraan, bahkan juga tidak memiliki sandal, berjalan di padang pasir. Allah menyatakan, alladzina tabauhu fi sa'atil usra. Orang-orang yang betul mengikuti nabinya langkah demi langkah di saat yang sangat sulit. Yang menyatakan ini Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu muhajirin dan al-ansar itu.
Bukan semua sahabat masuk dalam golongan al-muhajirin wal ansar. Beda. Tingkatannya beda. Bumi dan langit. Sehingga Rasul mengatakan kalau kamu infak emas sebesar gunung Uhud tidak sama dengan semangkok kurma yang mereka bawa. Tidak sama dengan al-muhajirin dan al-ansar. Maka awas, hati-hati berbicara kepada mereka. Tidak semua orang itu tahu, hanya mengatakan sahabat semua sama. Oke. Kita menghormati kata-kata sahabat karena pernah jumpa dengan Nabi, pernah melihat wajah Nabi, dan dia beriman ya. Apalagi pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Itu kebesarannya dibanding dengan kita ini. Tetap kita hormati. Tetapi di antara mereka pun ya, ada tingkatan-tingkatan. Yang menyatakan itu Allah dan menyatakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka label sahabat itu tetap membuat kita hormat. Karena kita menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah menerima taubat mereka karena mereka beristighfar tiap hari. Itu juga benar. Tapi kita juga beristighfar tiap hari. Orang yang paling istighfar, yang paling bertobat kepada Allah itu, ya, dia minta ampun, minta dikasihani. Yang paling banyak begitu itu Nabi Muhammad. Demikian juga para sahabat-sahabat. Demikian itulah orang-orang mukminin yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus beristighfar. Jadi lewat terjemahan apa saja benar bahwa Allah telah menerima taubat mereka, menerima istighfar mereka. Makna Allah mendekati mereka dengan rahmatnya yang tak terhingga, menurunkannya kepada mereka juga benar. Kemudian dikatakan apa? Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Penerimaan itu atau pendekatan itu dari Allah di saat hampir saja yazighu menyimpang hati sebagian dari mereka. Sebagian dari mereka ini bukan muhajirin wal ansar, tetapi mukminin, sama-sama mukminin, bahkan sama-sama sahabat, dan juga muhajirin wal ansar, tapi bukan yang pertama tadi, yang Allah mendekatkan rahmatnya kepada mereka. Ini bukan. Jadi ada kelompok dari kalangan Al-Ansar, 3 orang yang tidak ikut serta perang Tabuk. Rasulullah berangkat dalam cuaca yang sangat terik. Rasulullah berpayah-payah. Rasulullah mengalami ujian berat dalam perjalanannya. Mereka tidak ikut. Kenapa? Kelemahan manusiawi. Mereka juga dari kalangan Al-Ansar. Ansar itu muhajirin. Muhajirin juga Ansar. Para muhajirin itu Ansar. Apa itu Ansar? Pembela-pembela Nabi. Yang rela mengorbankan apa saja untuk membela Nabi. Itu muhajirin, Ansar. Ansar juga muhajirin. Hijrah kepada Allah. Hijrah kepada Rasulullah SAW. Artinya hijrah apa? Jiwanya itu hijrah. Berpindah dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Itu hijrah namanya. Hijrah itu artinya apa? Meninggalkan yang buruk kepada yang baik.
meninggalkan yang baik kepada yang lebih baik, terus meningkat. Jadi muhajirin, ansar, ansar muhajirin. Dari segi makna ya bapak-bapak ya. Maka Nabi SAW pernah bersabda, laulal hijratu lakuntu minal ansar. Kalau bukan kerana memang secara kenyataan saya ini orang Mekah, hijrah ke Madinah, saya ini orang Ansor. Kemana saja jalan yang dilalui oleh Ansor, saya akan lewati jalan itu. Aku ini bagian daripada kalian. Oleh kerana itu Nabi ketika sudah membuka kota Mekah, keadaan sudah tentram dan damai, Nabi tidak pulang kampung, tidak kembali ke Mekah. Mekah itu apa? Tanah tumpah darahnya. Mekah itu apa? Baitullah. Mekah itu sangat tercinta oleh Nabi. Tetapi Nabi SAW begitu hijrah, ya, tidak mampu dia meninggalkan orang Ansor. Karena orang Ansor itu berkorban apa saja untuk membela Nabi. Jadi Nabi ingin membalas dengan balasan yang lebih besar. Di sanalah akhirnya beliau meninggal dunia dan di sanalah beliau dikuburkan. Maka demikian juga sahabat-sahabat Al-Muhajirin, tidak ada yang pulang. Tidak ada. Artinya secara emosional, kami sudah hijrah ya Allah kepada Engkau dan Rasul-Mu. Kami tidak mau pulang kampung. Karena kalau pulang kampung kayak mirip-mirip apa? Kapok. Nah, kami tidak kapok ya Allah. Itu secara emosional. Tidak ada muhajirin itu. Yang pulang kampung itu nggak ada. Balik. Kenapa? Tetap. Di sini kami muhajir kepada Allah dan Rasulnya. Itu harus kita ketahui, cintanya itu luar biasa kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sana ada 3 orang sahabat yang tidak ikut di perang Khandaq. Rasulullah menghimbau, mari sahabat-sahabatku. Itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu jalan kaki bapak-bapak. Jalan kaki. Ya. Jadi ketinggalan karena jalan kaki. Beliau berkendaraan. Kendaraannya rupanya mengalami keletihan. Naik onta. Rupanya onta yang sudah 2 kali. Bagaimana tidak bisa lagi dia jalan. Oleh sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, daripada saya hanya menunggangi kamu, bikin capek kamu aja, aku jalan aja udah. Jalan. Ya. Sampai dia mengalami keletihan yang luar biasa, kehausan yang luar biasa. Allah berikan dia air di tengah padang pasir. Tiba-tiba dia mendapat mata air. Luar biasa indahnya. Dia tampung itu air dalam kehausan, tetapi tidak mampu dia minum. Kerana dia membayangkan Nabi kehausan. Aku tidak akan minum ya Allah sebelum kekasihmu Nabi-Mu minum. Tak mampu aku minum. Dia bawa terus sampai menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh sahabat-sahabat melihat titik hitam. Berarti di sana ada seseorang yang jauh tertinggal di belakang, bergerak pelan-pelan menuju kepada tempat yang Nabi bermarkas dengan sahabat-sahabatnya di sana untuk menghadapi Imperium Romawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya-tanya, siapa ya? Siapa di antara sahabat kita yang tidak ada sekarang? Semuanya mencari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu Abu Dzar. Aku mengharap dia Abu Dzar. Aku kehilangan seorang sahabat. Dan ternyata benar, dia datang membawa air. Ini aku tidak akan minum. Tolong minum cepat-cepat. Kalau tidak aku mati sekarang juga. Minum. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari.
Itu perjuangan para sahabat secara singkat ya Bapak. Di sana ada sahabat-sahabat. Salah satunya adalah Ka'ab ibnu Malik. Masih muda belia, gagah. Ya, umur 30-an tahun. Punya istri 2, cantik-cantik. Begitu kata dia. Ya, cantik. Pada saat itu di Madinah kurma sudah mulai matang. Jadi ada air yang sejuk di Madinah. Airnya kan ditampung suatu tempat dalam kulit, ya. Terkena udara, jadi dingin. Itu kalau diminum enak. Ya. Ada istri 2, masih muda-muda, kebun, masya Allah. Tapi dari waktu ke waktu, hati ini terpanggil. Kok tega-teganya kamu duduk sama istri-istri kamu? Nabi kamu terancam bahaya. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, yang membimbing engkau keluar dari bahaya duniawi, bahaya ukhrawi, menuju kepada surga dunia dan surga akhirat. Kok bisanya kamu biarkan dia berangkat sendirian? Kok bisanya kamu membuat dia menghadapi kesulitan dan kamu senang-senang? Itu dari waktu ke waktu tuh. Mau keluar gak jadi. Syahwat duniawi. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada sahabat yang bernama Hilal ibnu Umayyah wa Mararah ibnu Rabi. Ketiga-tiganya orang Madinah. Yang pada saat itu merasa bahwa dia tidak punya alasan sama sekali. Tidak ada alasan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dengan sahabatnya memenangkan perang itu, perang tidak terjadi. Kenapa? Imperium Romawi dengan Heraklius, kaisarnya ada memimpin pasukan komando. Pasukannya 100.000 dengan pendukung-pendukung mereka orang Nasrani Arab sekitar 100.000, 200.000 loh. Nabi Muhammad SAW dengan pasukan sekitar 10.000, pasukan kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kegentaran, ketakutan di hadapan musuh beliau. Itulah pasukan Nabi dan itulah hakikat yang sejati pasukan muslimin. Kalau musliminnya mustaqimin, ya sama. Itu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tidak berani. Maka ayat-ayat seperti ini perlu dibaca oleh muslimin. Ayat Al-Quranul Karim. Nah, ketika Rasulullah SAW balik ke Madinah, banyak kaum munafikin. Kaum munafikin orang yang mengklaim dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kadangkala suaranya paling besar ketika mengucapkan kalimat syahadah ini. Tapi munafikin banyak di antara mereka yang tidak ikut. Alasannya macam-macam. Nabi terima saja. Ya, kami begini, kami begini. Mereka datang sendiri, bukan Nabi cek, tidak ada. Datang minta maaf begini. Kenapa? Karena mereka perlu hubungan yang baik dengan Nabi dan kaum muslimin. Kan sahabat-sahabat kan melihat siapa-siapa saja yang tidak ikut. Memang ada pasukan sahabat itu yang bergabung datang dari luar umpamanya. Tapi yang paling inti adalah penduduk, artinya yang tinggal di Madinah. Jadi mereka tahu siapa-siapa saja yang tidak ikut.
Mereka mengatakan sebabnya begini, begitu Rasulullah. Beliau terima saja. Beliau tidak mengatakan mana buktinya. Apalagi mengatakan kelihatannya kamu bohong. Tidak ada sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ka'ab Ibn Malik mendekati Nabi, ini Ka'ab yang menceritakan, kita sampaikan secara singkat ya. Katakan, Nabi mengatakan, selamat datang. Ya. Kemana saja kamu Ka'ab? Kami kehilangan engkau. Ka'ab itu sudah dibujuk oleh teman-temannya. Teman-temannya dari Muhajirin dan Ansor. Maksud saya dari Al-Ansor, dari keluarganya. Ka'ab, kamu tidak pernah absen. Kamu selamanya mendampingi Nabi dalam segala kegiatan, dalam segala kondisi perang. Tidak pernah Anda meninggalkannya. Sekarang Anda bisa cari alasan, ya, mengatakan begini, begitu. Ka'ab menjawab, kalau aku bisa berbohong kepada siapa saja dengan kemampuanku berbicara, dia seorang penyair, ya, seorang yang sangat komunikatif ya, kemampuan berbicaranya luar biasa. Aku bisa berbohong dengan semua orang, tetapi aku tidak bisa berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu aku berbohong kepadanya, begitu juga Allah mewahyukan kepadanya, aku pembohong. Maka aku berada dalam keadaan bahaya yang sangat besar. Tidak mungkin aku berbohong. Aku malu memang, malu sekali berjumpa dengan beliau, karena aku tidak punya alasan sama sekali. Nah, ketika dia berjumpa dengan Nabi, Nabi bertanya, bagaimana keadaan? Ya, baik-baik saja kan? Dia mengatakan, wahai Nabi, kalau aku bisa berbohong dengan semua manusia di dunia, aku tidak bisa berbohong kepadamu. Aku pada saat itu berada dalam kondisi yang betul-betul membantu saya untuk menemanimu. Tetapi tidak aku lakukan itu, hanya Allah yang tahu. Betapa syahwat duniawi ya Allah membuat aku tidak istiqomah. Aku malu kepada Engkau, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta maaf kepadamu. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau jujur, engkau shadiq, engkau tidak berbohong. Urusannya antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan menentukan sikapnya kepadamu. Ya, silakan istirahat. Ya. Jadi ada beberapa sahabat lagi tadi, sebagaimana yang saya sebut tadi, ya, semuanya orang-orang saleh, bahkan ahlu Badar, orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, perang yang paling istimewa. Dan perang Badar menunjukkan tingkatan derajat para sahabat. Jadi mereka ahlu Badar, bukan sembarangan. Bukan sembarangan sahabat ya, ahlu Badar. Allah Subhanahu wa taala menjamin taubatnya mereka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, Sayyidina Umar mengatakan itu munafik itu. Artinya dia munafik. Perintahkan saya habisi dia. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, "Mayudrika, tahu apa kamu? Tahu apa kamu? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kepada ahli Badar, "Hei ahli Badar, berbuat
apa saja kalian, aku sudah mengampuni kalian. Artinya apa? Bukan berarti boleh buat dosa. Bukan. Bahwa kalian apapun dosa yang kamu buat, kamu pasti kembali kepadaku. Kamu pasti sedih dan menyesal. Kamu pasti bertobat. Nah, 3 orang ini termasuk ahli Badar. Supaya kita tahu manusia itu begitu. Kita juga sekarang insya Allah baik-baik, kita nggak tahu besok bagaimana. Maka kita terus menerus memohon kepada Allah bimbingannya. Nah, itulah dia Ka'ab ibnu Malik. Demikian juga kedua sahabatnya itu. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat semuanya memboikot mereka. Boikot. Pemboikotannya apa? Jangan diajak ngomong. Didiamin aja. Ya. Itu pemboikotan. Sampai ke waktu tertentu itu berjalan 50 hari, Bapak-bapak. 50 hari berjalan. Ketiga sahabat ini merasa seakan-akan tidak berpijak di muka bumi. Perasaan sedih, perasaan malu, perasaan takut luar biasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka apa yang diwahyukan oleh Allah. Keputusannya di tangan Allah. Walaupun mereka ahli Badar. Nah, tadi perhatikan. Tidak ada yang main-main, itu tidak ada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin sesudah berjalan 1 bulan ya. Rasulullah mengatakan apa? Istri-istri mereka pun menjauhi mereka. Ka'ab ibn Malik ini pernah bercerita bahwa beliau pernah memanjat dinding di balik kebun salah seorang sahabat dekat dia, famili dia. Ya, kenapa? Dia rindu. Dia panjat. Dia sampaikan salam kepadanya. Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum. Panggil fulan. Dilihat, didiamin aja. Tidak dibalas salamnya. Ya. Mereka membalas salam ya, tapi dalam hati. Ya, karena membalas salam perintah Allah wajib. Wajib. Mereka takut wajib. Tapi apa? Tidak diperdengarkan suaranya. Kenapa? Rasulullah larang. Ka'ab itu nangis. Tapi Ka'ab itulah tetap berjalan, bergaul sama orang, ya, datang ke masjid. Itu Ka'ab melihat Nabi Muhammad SAW. Dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak jawab. Ketika Ka'ab menundukkan kepalanya, beliau jawab, Waalaikumsalam. Yang suara pelan sekali. Itu Ka'ab itu menyatakan saya mencuri pandang. Saya melirik, rupanya bibirnya bergerak. Dia balas salam saya. Tetapi Rasulullah tidak memperdengarkan suaranya untuk membalas salam Ka'ab ibn Malik. Itu Ka'ab itu 50 hari itu sempat mendapat surat dari Heraklius. Bayangkan, ini orang terkenal. Heraklius mengatakan apa? Saya mendengar bahwa Anda ya sudah tidak mendapat kedudukan dari sahabat kamu itu. Jangan sedih. Engkau kemari, saya berikan Anda jabatan. Saya jadikan Anda gubernur di suatu wilayah. Bayangkan, ini orang Arab jadi gubernur di salah satu provinsi Romawi. Sampai ke tingkatan itu ditawarkan kepadanya. Itu Ka'ab ibn Malik. Kalau 2 orang tadi ya tidak bisa bergerak di rumah karena nangis siang hari siang malam. Nah, ketika Rasulullah SAW melarang istri-istri mereka untuk melayani mereka, tidak ada pelayanan, itu pemboikotan. Perhatikan
Kalaupun orang-orang munafikin, tidak ada masalah. Tidak ada pemboikotan. Jadi ini berkaitan dengan derajat orang-orang yang beriman. Ini pelajaran loh, bahwa orang-orang yang beriman dia makin dia soleh, harus lebih hati-hati. Kalau tidak Allah tegur dia. Ini salah satu contoh. Maka biasa itu demikian. Kalau kita melihat seseorang dapat ujian, teguran dari Allah, terus kita katakan ini memang membuat dosa, ini orang durhaka, belum tentu. Bisa saja dia para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang mukminin yang dekat dengan Allah lebih cepat ditegur. Jadi kejadian ini adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi mengatakan apa? Jangan diajak bicara. Di zaman kita siapa yang berwenang? Siapa? Demikianlah sehingga istrinya Hilal bin Umayyah datang kepada Nabi. Wahai Rasul, kami sudah mendengar ketetapan dari Anda, istri-istri tidak boleh mendekati suaminya. Artinya ketiga orang sahabat ini Hilal sudah tua ya Rasulullah, sudah tidak punya hasrat sama perempuan. Jadi aman deh, saya tidak akan mendekati dia karena dia tidak bisa. Tidak ada hasrat sama saya sama sekali, nggak ada. Cuman kalau saya harus memboikot dia, makannya dia bagaimana nanti? Ini sudah tidak bisa ngurus dirinya. Jadi sebetulnya umurnya cukup ini tua, tetapi dia merasa dia bisa jalan. Kenapa tidak? Abu Dzar jalan, Fulan jalan, kok saya nggak jalan? Gimana? Itu. Jadi dia tahu bahwa dia berdosa. Allah lebih tahu isi hati seseorang. Nah, jadi bisakah engkau kasih saya rukhsah, pengecualian untuk melayani dia makan, membantu dia begini? Rasulullah mengatakan ya, kamu bisa melakukan itu ya, tapi jangan dekati dia. Tetap saja, jangan dekati dia. Demikian juga yang satu yang mirip-mirip begitu. Nah itu ada orang yang berkata kepada Ka'ab, kamu minta izin sama Rasulullah, istri dua ini masih muda-muda, 50 hari ya memboikotan itu, kamu bisa izin sama Rasulullah. Malu saya anak muda kok begitu, takut saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik Bapak-bapak ya. Ini. Nah, kita baca pada ayat berikutnya. Ayat 118. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Tadi dikatakan apa? Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat nabinya dan al-muhajirin wal ansar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dan ala thalatha alladziina khulifu, dan atas tiga orang tadi. Jadi penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala itu ya pada dua ayat ini. Yang pertama Nabi dan al-muhajirin wal ansar. Yang kedua atas tiga orang itu terus bertobat. Ya Allah tolong kami, tolong kami. Yang khulifu, yang dibiarkan. Yang dibiarkan oleh kaum muslimin, oleh mukminin, dibiarkan, artinya enggak diajak bicara. Hatta idza daqat alaihimul ardu, sampai bumi ini menjadi sempit. Yang ngomong ini Allah. Ini bukan ungkapan sastra untuk menggambarkan keadaan yang apa? Yang buruk yang dialami oleh seseorang. Ini yang ngomong Allah. Jadi mereka betul-betul merasa seakan-akan tidak berpijak di muka bumi. Kayaknya hidup di mana ya? Di kerangkengan, karena takut sama Allah. Ya. Mereka belum tahu diterima taubatnya atau tidak. Ya, idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, padahal bumi ini
bentang luas di hadapan mereka. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan keadaan mereka betul-betul sangat sedih. Kerjanya menangis, dari waktu ke waktu menangis. Diri mereka betul-betul di dalam keadaan duka, nestapa, dhaqat, sempit, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, sampai mereka betul-betul yakin tidak ada jalan keselamatan dari ketentuan Allah kecuali Allah. Kasihan, Allah sayang. Kalau tanpa pemaafan Allah, neraka. Sampai dikatakan alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka sampai ke tingkatan yakin, bukan bisa-bisa begini, tidak ada, yakin. Zannu di situ artinya apa? Yakin. Tsumma taba alaihim liyatubu. Nah, Allah mendekatkan diri kepada mereka. Maksudnya apa? Allah mengilhami mereka taubat. Taubat itu pengilhaman dari Allah. Jadi dikatakan apa? Tsumma taba alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan mengilhami mereka, membuat mereka itu optimis dengan rahmat Allah, optimis dengan kasih sayang Allah. Maka mereka tetap konsisten untuk tetap meminta ampun kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha pengasih dan penyayang. Jadi tadi ingat tadi ayat yang kita baca, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Allah mengatakan apa? Hampir saja ya ketiga orang itu menyimpang, hampir putus asa. Bayangkan ini ahlu Badar yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan berbuat kesalahan, kamu pasti bertobat kepadaku. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala benar. Tetapi Allah juga menyatakan bahwa hampir saja mereka tergelincir. Ini pendidikan luar biasa. Bahwa kita jangan coba-coba mengatakan nanti besok saya tobat. Ya, saya mau sedikit membuat pelanggaran, kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Jangan coba-coba begitu. Ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu Badar, kamu berbuat apa saja, aku pasti mengampuni kalian. Itu hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi dalam waktu yang sama Allah menyatakan apa? Hampir saja. Oleh karena itu sahabat-sahabat besar adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatuh di dalam dosa. Baru di firman berikutnya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada wahai orang-orang yang beriman, ya kita ini. Dan hiduplah bersama para shadiqin. Jadi para shadiqin itu tadi itu semuanya. Nabi, Muhajirin, wal Ansar plus 3 orang itu tadi. Jadi gambaran daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ikuti mereka. Kamu jangan putus asa. Betapapun kamu keliru dan salah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah kemampuan untuk beristiqamah di jalan-Mu yang lurus. Ya Allah Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah untuk Engkau selamatkan kami dari kekeliruan, kesalahan dan dosa-dosa. Hanya Engkau ya Allah menjadi sandaran kami. Engkaulah yang akan menyelamatkan kami, menjaga anak-anak cucu kami, keturunan kami, menjaga kami dan kaum muslimin semuanya ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang memanfaatkan Al-Quran yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk terus-menerus berkomunikasi kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami muslimin yang as-sadiquna bil khairat, yang menerima Al-Quran dengan serius, dan mudahkanlah kami ya Allah untuk menyampaikannya bukan saja kepada sesama muslimin tetapi juga kepada non-muslim ya Allah. Itu amanat darimu ya Allah, itu kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami minas sabiqin ya Allah bil khairat bi'idnika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.